Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Kembali Anda menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Sabtu 30 Desember 2023. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR, seperti biasa pemirsa tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi seputar Sumatera Utara dan inilah Sumatera Utara siang ini selengkapnya. Pemirsa, informasi siang ini diawali dari Kota Padang Sedempuan. Seorang pemuda pelaku pengedar uang palsu diamankan kepolisian Resort Polres Padang Sedempuan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa uang palsu senilai jutaan rupiah dan 1 unit printer. Seorang pemuda berusia 23 tahun, Robinson Siagian, warga asal Kabupaten Tapanuli Selatan ditangkap kepolisian Satreskrim Polres Padang Sedempuan karena telah melakukan pencetakan dan pengedaran uang palsu di kota Padang Sedempuan. Aksinya tersebut terungkap setelah pelaku menyuruh seorang anak untuk membeli sesuatu di sebuah warung milik salah seorang warga dengan uang pecahan 100.000 palsu di Jalan Sudirman Sigiring-Giring, Kecamatan Padang Sedempuan Utara. Pemilik warung yang telah curiga dengan uang tersebut lalu mengikuti anak tersebut hingga akhirnya memergoki pelaku Robinson Siagian. Pemilik warung tersebut memberikan belanjaan serta mengikuti anak suruhan pelaku tersebut. Kemudian pelaku berusaha melarikan diri dan diamankan masyarakat setempat. Setelah dilakukan pengembangan, petugas langsung menuju ke kediaman pelaku di Desa Sibakua, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di kediaman pelaku, pihak kepolisian menemukan sejumlah uang palsu yang terdiri dari 28 lembar uang pecahan 100.000, 20 lembar uang 50.000, serta uang pecahan 20.000 sebanyak 3 lembar. Sudah kandung ketangkol karena kurang modal, sifatnya kertas HPS biasa dan printer biasa. Makanya kesan sekilas sudah langsung nampak. Tapi kalau dia agak modal sedikit mungkin bisa agak kelihatan. Itu bahasanya. Sehingga bisa langsung dideteksi oleh masyarakat dan menginformasikan kita dan kita lakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti printer tersebut. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan melanggar pasal 244 KUHP lantaran sengaja membuat, mengedarkan dan memakai uang palsu dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Curah hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Padang Lawas menyebabkan Sungai Barumun meluap, menyebabkan jembatan gantung akses satu-satunya penghubung antar desa terputus. Untuk beraktivitas, warga harus menyeberangi sungai atau menggunakan transportasi pedati kerbau. Jembatan gantung yang merupakan akses satu-satunya penghubung desa Limbong menuju daerah lain terputus akibat diterjang banjir Sungai Barumun. Dengan terputusnya sarana penghubung, saat ini hampir seluruh aktivitas warga terhenti. Apabila ingin keluar desa, maka warga harus nekat menyeberangi sungai yang arusnya cukup deras. Sedangkan untuk mengangkut hasil pertanian, warga memanfaatkan transportasi pedati yang ditarik oleh kerbau. Salah seorang warga, Irwan Hasibuan, menjelaskan putusnya jembatan gantung diperkirakan sekitar pukul 19 malam akibat diterjang banjir. Sedangkan setiap harinya ada ratusan orang yang melintas keluar masuk desa maupun mereka yang ingin pergi ke ladang untuk berkebun. Tumbang. Kapan kejadiannya tuh? Tadi malam sekitar jam kurang lebih 6.30 lah yang menjelang itu. Penyebab tumbangnya karena erosi air Sungai Barumun besar. Di seberang ada desa lain, Pak ya? Ada desa namanya desa PGPG kalau nggak salah, Limbong. Ada desa di sana. Kapolsek Barumun AKP Miftahudin Harhab menjelaskan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun diperkirakan sekitar 100-an warga desa Limbong yang terisolir akibat putusnya jembatan gantung. Penduduk desa Limbong sekitar 100 jiwa dengan 30 kakak. Saat ini kondisinya terisolir, kalau untuk menyeberang harus melewati sungai dengan berenang ataupun dengan menggunakan kerbau. Kita sudah melaporkan ke pihak Kabupaten Padang Lawas. Saat ini Kapolsek telah berkoordinasi ke pemerintah Kabupaten Padang Lawas serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk segera tanggap darurat agar masyarakat kembali dapat beraktivitas seperti biasa.
Pemirsa, satu unit rumah warga di Dusun 1 Desa Damak Baliho, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, ludes terbakar kemarin. Video amatir merekam peristiwa kebakaran yang terjadi diduga disebabkan korsleting listrik. Pemilik rumah Rusdi mengatakan awalnya ia tidak mengetahui rumahnya terbakar sebab saat kejadian ia sedang tidak berada di rumah. Akibat kejadian ini seluruh harta benda miliknya ludes terbakar. Api yang begitu cepat membesar membuat warga tidak sempat menghubungi petugas pemadam kebakaran dan bergotong royong memadamkan api dengan alat seadanya. Orang depan sana kebakaran, ceritakan kebakaran, saya lari ke depan duduk di situ. Iya Pak. Aku bilang, rumah siapa yang kebakaran? Bilang. Kau ngomong gimana? Iya, orang nggak tahu. Kalau rumah sendiri. Rumah Iko, Pak. Iya. Lari situ. Lari jauh nggak bisa. Pemilik rumah Abduhri mengatakan kebakaran tersebut menghanguskan seluruh perabotan rumah, namun belum diketahui jumlah kerugian akibat kebakaran tersebut. Di malam bang, sekitar jam 7:30. Iya. Infonya apa penyebabnya Bang? Korsleting listrik tuh. Dari atas kamar itu loh bang. Bayar apa itu tunggal itu dua. Ya api terus ya. Langsung nyebar belakang kanan dia gitu. Jadi memadamkannya Bang? Ya seadanya bang, warga kampung setempat ya bang membantu gitu. Pemilik rumah berharap pemerintah dan para dermawan dapat meringankan beban mereka untuk memperbaiki kembali rumah yang ludes terbakar. Pemirsa, satu unit sepeda motor milik seorang pengunjung rumah sakit Yosua, Jalan Medan Lubuk Pakam, Desa Perbarakan, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang hilang kemarin. Namun pihak rumah sakit enggan membuka rekaman kamera CCTV saat kejadian berlangsung. Korban mengatakan ia datang ke rumah sakit bersama suaminya untuk menjenguk adik sepupunya yang baru saja melahirkan di rumah sakit Yosua. Dengan mengendarai sepeda motor metik, pasangan suami istri tersebut memarkirkan sepeda motor mereka di parkiran dalam kawasan rumah sakit. Namun saat hendak pulang, korban tidak melihat sepeda motor miliknya di parkiran. Korban Nur Aryadi Abidah mengatakan pasca kejadian ia langsung meminta petugas keamanan rumah sakit untuk membuka rekaman CCTV. Namun pihak security tidak mengizinkan untuk membuka rekaman CCTV. Ya, keamanannya kayak ini, CCTV-nya itu dirubah-rubah. Yang tadinya itu letaknya di mana, posisinya sekarang dirubah lagi. Dan mereka diminta CCTV, dibilangnya CCTV depan itu komputernya meledak, disambar petir katanya gitu Pak. Jadi kami tanya kapan meledaknya, 2 bulan. Jadi dibilangnya CCTV ini hanya yang depan itu ada security yang bilang sebagian formalitas. Jadi kami bilang rumah sakit sebesar ini CCTV hanya formalitas, itu kan tidak mungkin. Dan semalam itu masa CCTV itu dibuka, dibilangnya CCTV itu hanya 24 jam. Mereka menghilangkan CCTV gitu Pak. Seorang security rumah sakit Yosua membenarkan kejadian tersebut. Ia mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor di parkiran dari petugas jaga sebelumnya. Hilangnya saya kan nggak pas tugas Pak, jadi saya nggak paham. Saya informasinya dari anggota saya gitu aja lah Pak. Nah, informasi dari anggota itu gimana saat itu? Ya katanya 9:30 ya ada yang kehilangan kereta kan gitu aja Pak. Ya saya ya dari kemari ya sampai di situ aja lah Pak. Bagaimana nanti apanya saya ya masih miliki juga gitu Pak. Apa gitu. Untuk CCTV Pak, apakah diizinkan kita untuk? Saya jawab itu Pak. Saya. Korban meminta pertanggungjawaban pihak rumah sakit dan kejadian ini telah dilaporkan ke Polsek Lubuk Pakam. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, sebanyak 3.741 pemudik dari Tanjung Priuk, Jakarta, Tanjung Balai, Karimun, dan Batam tiba di Pelabuhan Pelawan Kota Medan, Sumatera Utara kemarin. Puncak arus mudik Nataru via transportasi laut tahun ini meningkat sebesar 8% dibandingkan tahun lalu.
Ribuan penumpang dari berbagai daerah tersebut tiba di Pelabuhan Pelawan untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Sementara itu pada hari yang sama 3.600 penumpang dari Pelabuhan Pelawan Kota Medan langsung diberangkatkan menuju Batam, Tanjung Balai Karimun, dan Jakarta. Kepala Cabang Pelni Medan Biwa Abi Laksana mengatakan sejak tanggal 16 Desember 2023, 16.070 penumpang tiba di Pelabuhan Pelawan Medan. Mayoritas penumpang turun itu dari Pelabuhan Batam, terus disusul dari Tanjung Priuk dan Tanjung Balai Karimun. Jadi memang ada peningkatan dari tahun sebelumnya untuk penumpang turun di pra Natal dan Tahun Baru. Untuk puncaknya, untuk puncak penumpang turun ini di tanggal 29 Desember dan di tanggal 23 Desember. Sementara untuk penumpang naik diperkirakan di tanggal 4 dan tanggal 6 Januari 2024. Diprediksi arus balik menggunakan moda transportasi laut via kapal kelut ini akan terjadi pada tanggal 4 Januari 2024 mendatang. Pemirsa, polemik pembangunan lampu jalan atau yang familiar disebut lampu pocong kini telah memasuki babak akhir. Setelah sebelumnya dinyatakan sebagai proyek gagal oleh Wali Kota Medan dan mewajibkan seluruh perusahaan kontraktor untuk mengembalikan uang, kini seluruh uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Medan tersebut telah dikembalikan. Kasus proyek lampu pocong di Kota Medan sempat menarik perhatian publik secara nasional setelah dinyatakan sebagai proyek gagal atau total loss oleh Wali Kota Medan. Meski wujud dari proyek tersebut telah terlihat, namun Wali Kota Medan Bobi Nasution menyebut pembangunan lampu pocong tersebut tak sesuai standar yang diharapkan dan molor dari tenggang waktu penyelesaian proyek. Pemko Medan yang meminta bantuan dengan Kejaksaan Negeri Medan untuk bertindak sebagai pengacara negara meminta agar seluruh perusahaan kontraktor mengembalikan uang senilai total 21 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kota Medan tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Medan Muttakin Harahap menegaskan Kejari Medan telah berhasil bertindak sebagai pengacara negara dengan menagih sisa 3 perusahaan kontraktor yang belum mengembalikan uang tersebut senilai 7,8 miliar rupiah. Intinya begini, temuan yang dilakukan dari inspektorat itu sudah clear total loss. Tidak lanjut dari temuan inspektorat, tidak ada kata lain selain harus dikembalikan. Inspektorat sudah bekerja dan sudah berupaya mengembalikan kerugian negara dan berhasil sampai di 12 miliar lebih. Pemerintah Kota Medan meminta bantu kita untuk melakukan negosiasi melalui jasa pengacara negara. Alhamdulillah kita juga punya mekanisme dalam melaksanakan pengembalian dengan cara melakukan negosiasi dengan pihak. Kini 6 perusahaan kontraktor proyek lampu pocong tersebut telah lengkap secara keseluruhan mengembalikan uang total sebesar 21 miliar rupiah tersebut kepada Pemko Medan dan langsung disetorkan ke kas Pemko Medan untuk dikembalikan sebagai APBD. Pemirsa, sementara itu keberhasilan Kejaksaan Negeri Medan dalam bertindak sebagai pengacara negara dalam hal penagihan sisa uang proyek gagal lampu pocong menuai pujian. Wali Kota Medan menyebut peran Kejaksaan Negeri Medan dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum patut diapresiasi dalam menyelamatkan keuangan negara. Sisa uang yang harus dikembalikan oleh perusahaan kontraktor proyek gagal lampu pocong sebesar 7,8 miliar rupiah telah berhasil ditagih oleh Kejaksaan Negeri Medan. Total uang keseluruhan yakni 21 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kota Medan tersebut pun berhasil diselamatkan dan dikembalikan ke kas Kota Medan melalui setoran tunai ke Bank Sumut. Sebelumnya pemerintah Kota Medan meminta bantuan kepada Kejaksaan Negeri Medan sebagai aparat penegak hukum untuk bertindak sebagai pengacara negara dalam upaya penagihan pengembalian uang proyek lampu pocong yang dinyatakan gagal atau total loss oleh Inspektorat Kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Medan dalam upaya pengembalian uang negara akibat dari proyek gagal ini. Kami apresiasi kepada Bapak Kejari dan seluruh Kejaksaan Negeri Kota Medan
yang dari total keseluruhan dari pengerjaan lampu pocong ini sama-sama kita ketahui adalah kurang lebih 21 miliar. Mantu Presiden Joko Widodo ini juga menegaskan bahwa status total loss yang dinyatakan oleh Inspektorat Kota Medan dalam proyek lampu pocong pun dilakukan guna mengantisipasi agar kerugian negara dalam proyek ini tidak kian membesar. Pemirsa, puluhan caleg DPRD Sumut dari berbagai partai politik dicoret oleh KPU Sumatera Utara di masa kampanye mengajukan sengketa ke Bawaslu Sumatera Utara. Bawaslu Sumatera Utara kabulkan permohonan caleg yang dicoret tersebut. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sumatera Utara, Johan Alamsyah mengatakan jika pihaknya sudah melakukan mediasi antara partai politik dan KPU Sumut. Hal itu disampaikannya saat menggelar rapat kerja bersama jurnalis media massa, cetak dan elektronik di Medan kemarin. Kolaborasi antara jurnalis dan Bawaslu diharapkan mampu mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu damai yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang mendapat sorotan Bawaslu Sumatera Utara adalah sejumlah caleg DPRD Sumatera Utara yang dicoret KPU Sumatera Utara pada masa kampanye. Para caleg yang sebelumnya dicoret oleh KPU Sumatera Utara tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas yang dianggap menjadi penyebab pencoretan tersebut. Mediasi sengketa sendiri dilakukan sebanyak 2 kali hingga akhirnya pada Jumat lalu diambil keputusan terkait perbaikan berkas tersebut. Johan menyebutkan jika saat ini KPU Sumatera Utara sedang menindaklanjuti keputusan tersebut. Terdapat 7 dari 8 partai politik yang menyepakati, namun Johan tidak mengungkapkan partai politik mana yang tidak menyepakati hasil mediasi itu. Nah, ini makanya kita sedang melakukan pendataan di Provinsi Sumatera Utara, kabupaten kota mana saja yang ada potensi pelanggaran terkait dengan pencalonan, ya, persyaratan calon. Itu adalah apakah ada caleg-caleg yang masih menggunakan atau masih mendapatkan, ya, gaji dari anggaran negara tapi dia sebagai calon. Kita masih melakukan pendataan itu. Bawaslu Sumatera Utara menghimbau kepada para caleg dan tim sukses capres atau cawapres untuk dapat mematuhi aturan yang berlaku demi mewujudkan pemilu damai. Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara menemukan berbagai pelanggaran dalam masa kampanye pemilu 2024, namun telah mengambil tindakan akan pelanggaran yang ditemukan. Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara menggelar rapat kerja bersama jurnalis media massa, cetak dan elektronik di Medan kemarin. Untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu damai, Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara menyediakan ruang media center untuk jurnalis. Fungsi Badan Pengawas Pemilu adalah untuk mengawasi regulasi kepemiluan sehingga membutuhkan kerjasama dengan insan jurnalis dalam mensukseskan pemilu damai. Badan Pengawas Pemilu menangani permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya tahapan pemilu seperti masa kampanye, turut hadir dalam rapat kerja bersama jurnalis yakni Koordinator Divisi Humas dan Informasi Bawaslu Sumut, Saud Boang Manalu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sumut, Johan Alamsyah, anggota Bawaslu Kota Medan, bidang Koordinator Divisi Pengembangan Pelanggaran dan Informasi, Fakhril Syaputra. Dalam mengawasi tahapan pemilu, Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara menyebut sudah melakukan penindakan terhadap sejumlah pelanggaran. Salah satunya adalah menertibkan APK yang masih barak di sejumlah tempat tanpa berpedoman pada aturan yang berlaku. Koordinator Divisi Humas dan Informasi Bawaslu Sumut, Saud Boang Manalu berharap kepada tim sukses caleg maupun capres-cawapres untuk mentaati aturan. Tapi yang pasti kalau penanganan kalau pelanggaran itu ada. Hampir di seluruh kabupaten kota itu ada pelanggaran. Tetapi kita dari Bawaslu Sumatera Utara lebih mengedepankan pencegahannya. Nah, terkait pelanggaran-pelanggaran itu mulai dari izin kampanye. Itu kalau kita coba lakukan pembersihan misalnya di pagi,
siangnya sudah ada. Kita lakukan siang, sorenya udah nempel. Dan itu dilakukan secara masif. Kita nggak mau menyebutkan partai politiknya, tetapi kita lebih mengedepankan harapan kita ke depan. Kita semua merasa bertanggung jawab terhadap penegakan aturan itu. Kolaborasi antara jurnalis dan Bawaslu diharapkan mampu mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu damai yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.